Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-26. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Bacaan ini masih dalam rangka pengajaran Yesus menanggapi sungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pada kutipan ini, Yesus menceritakan dalam tanda kutip nasib orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus sesudah kematian mereka. Yang disoroti masih tentang sikap terhadap kekayaan atau harta benda duniawi dan bagaimana semua itu dapat membantu kehidupan manusia menuju keabadian. Injil ini menyampaikan pengajaran Yesus yang menggunakan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Kalau hanya dibaca sekilas, kita akan berkesimpulan bahwa orang kaya itu tidak akan masuk surga, sedangkan orang miskin akan masuk surga. Maka kabar gembira dari kutipan ini hanya berlaku bagi orang miskin, tidak berlaku bagi orang kaya. Tentu kalau kabar gembira seperti itu, Injil bukan menjadi kabar gembira lagi. Karena Injil harus menjadi kabar gembira bagi semua orang, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini? Yang ingin ditekankan oleh Yesus adalah bahwa Tuhan selalu ingin manusia mencapai kepenuhan hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Apa yang salah kalau demikian dari orang kaya ini? Bukankah kita seringkali berpandangan bahwa kekayaan itu merupakan berkat Tuhan? Orang kaya berarti orang yang diberkati. Lalu kenapa di dalam Injil ini orang kaya justru ketika dia sudah meninggalkan dunia ini mengalami penyiksaan di api neraka? Kesalahan yang dibuat oleh orang kaya ini adalah ketidakpedulian. Dia tinggal dengan segala macam fasilitas yang dia miliki. Dia kaya secara materi, dia cukup segala-galanya. Sementara itu, di dekatnya ada Lazarus. Dikatakan dalam cerita itu, Lazarus tidur di pintu gerbang orang kaya ini, mengharapkan akan ada remah-remah roti yang jatuh dari orang kaya ini. Namun tidak ada yang sampai kepadanya. Nah, ketika mereka dua-duanya meninggal, orang kaya ini di neraka, orang miskin ini di pangkuan Abraham. Rupanya orang kaya ini yang berkelimpahan segala sesuatunya, dia sebetulnya tahu
ada Lazarus yang miskin di dekatnya. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Sikap ketidakpeduliannya terhadap sekitar itulah yang menjadi kesalahannya. Bahkan ketika dia sudah berada di neraka, dia masih belum sadar bahwa kesalahannya adalah sikap ketidakpeduliannya terhadap orang miskin yang bernama Lazarus. Dia minta kepada Abraham, "Bapak Abraham, tolong suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air supaya membasahi kerongkonganku yang kering ini." Jadi orang kaya ini meskipun sudah menderita di sana, dia masih melihat Lazarus sebagai pembantunya atau sebagai orang yang layak disuruh-suruh untuk menolong. Lihat betapa orang kaya ini memiliki pandangan yang keliru terhadap sesamanya. Dia tidak peduli terhadap sesamanya. Sekarang ketika dia menderita, dia minta sesamanya peduli terhadap dirinya. Dia minta Lazarus peduli terhadap penderitaannya. Sementara waktu dia di dunia, dia tidak peduli terhadap kehidupan Lazarus. Disinilah letak kesalahan orang kaya tadi. Dia tidak dipersalahkan karena kekayaannya. Dia boleh menjadi kaya, dia boleh hidup enak. Tetapi di dalam kekayaannya itu, dia sebetulnya mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya, lebih-lebih mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan tidak berdaya. Contoh yang dipakai oleh Yesus di sini adalah Lazarus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, apakah yang ingin dipesankan oleh Yesus? Kita tidak diminta untuk menghapuskan kemiskinan yang menjadi realitas yang ada di dunia. Tapi kita diminta untuk mendekatkan jarak antara yang miskin dan yang kaya dan yang miskin, supaya jurang antara yang kaya dan yang miskin tidak menjadi jauh. Dalam Injil tadi dikisahkan bahwa Lazarus dengan orang kaya terputus oleh jarak jurang yang begitu dalam yang tidak mungkin diseberangi. Itu terjadi sebagai akibat dari ketidakpedulian orang kaya terhadap saudaranya yang miskin. Maka bagi kita sekarang yang masih di dunia ini, marilah kita bersama-sama berjuang untuk mendekatkan jarak antara orang kaya dan orang miskin. Kita tidak bisa menghapuskan kekayaan dan kemiskinan di dunia ini. Ketika ada orang yang kaya, pasti ada orang yang miskin. Ketika ada orang yang disebut miskin, pasti ada orang yang disebut kaya. Tapi jangan sampai kemiskinan dan kekayaan ini membuat kita terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Mari kita membuka kepedulian terhadap mereka yang lemah, miskin, terlantar, tidak berdaya, supaya kita bersama-sama bisa menikmati kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin.